Saat ini, perkembangan besar di pasar kripto kembali menarik perhatian investor. Franklin Templeton, perusahaan manajemen aset global dengan dana kelolaan senilai 1,53 triliun dolar, secara resmi mengajukan ETF XRP. Ini menjadi pengajuan ETF XRP ke-15, melampaui jumlah pengajuan ETF Ethereum. Tapi apa arti langkah ini bagi investor institusional? Apakah mereka benar-benar akan mulai berinvestasi di luar Bitcoin dan Ethereum? Penulis keuangan dan mentor kekayaan, Linda P. Jones, meyakini bahwa institusi tidak akan hanya berfokus pada Bitcoin dan Ethereum dalam investasi kripto mereka. Menanggapi pengajuan Franklin Templeton, Jones menyatakan, institusi akan melakukan diversifikasi, tidak hanya pada Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga menambahkan ETF XRP ke dalam portofolio mereka. Argumen ini cukup kuat mengingat performa XRP yang mengesankan dalam beberapa bulan terakhir. Sejak November, XRP telah mengungguli Bitcoin sebesar 212% dan naik hampir 250% dibandingkan Ethereum. Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, juga mengonfirmasi bulan lalu bahwa permintaan untuk produk investasi XRP semakin meningkat. Dengan banyaknya pengajuan dari perusahaan manajemen aset besar, jelas bahwa minat institusional terhadap XRP semakin berkembang. Namun, tidak semua orang yakin bahwa ETF XRP akan menarik minat yang besar. Scott Mulker, pembawa acara The Wolf of All Streets, menunjukkan skeptisisme dan menyebut bahwa industri kripto saat ini tengah melakukan pengajuan ETF tanpa henti. Menurutnya, hanya karena ETF diajukan, bukan berarti investor akan langsung berbondong-bondong membelinya. Ia menambahkan bahwa, selain ETF Bitcoin yang sangat sukses, ETF kripto lainnya belum menarik minat yang signifikan. Contoh nyata adalah ETF Ethereum. Meskipun telah disetujui sejak Juli tahun lalu, total dana yang masuk hanya mencapai 2,63 miliar dolar. Sebagai perbandingan, ETF Bitcoin telah menarik dana sebesar 35,4 miliar dolar sejak Januari 2024. Jika ETF Ethereum saja kesulitan menarik investor, apakah ETF XRP bisa mendapatkan hasil yang lebih baik? Meskipun ada keraguan, semakin seringnya XRP dibahas dalam diskusi institusional menunjukkan bahwa aset ini bisa menjadi semakin menarik. Fakta bahwa Franklin Templeton, bersama perusahaan besar lainnya seperti Grayscale, 21 Shares, Bitwise, dan Canary Capital, mengajukan ETF XRP menunjukkan adanya permintaan yang kuat di balik layar. Selain itu, para pendukung ETF XRP berpendapat bahwa manajer aset tidak akan mengajukan aplikasi ETF jika tidak ada permintaan pasar yang nyata. Dengan 15 pengajuan ETF XRP sejauh ini bisa menjadi pertanda bahwa investor institusional mulai mencari eksposur yang diatur terhadap XRP. Jadi, apakah institusi benar-benar akan berinvestasi di luar Bitcoin dan Ethereum? Jawabannya masih belum pasti. Sementara tokoh seperti Scott Mulker tetap skeptis, analis seperti Linda P. Jones melihat peluang diversifikasi. Keberhasilan ETF XRP, jika disetujui, akan sangat bergantung pada respons pasar saat produk ini mulai diperdagangkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah institusi akan benar-benar menambahkan ETF XRP ke dalam portofolio mereka? Atau apakah pengajuan ini hanya akan berujung pada peluncuran yang kurang diminati seperti ETF Ethereum? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.